Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat ataupun derajat yang tinggi. Jadi orang yang beriman kemudian ditambah dengan memiliki ilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi bukan semata-mata berilmu ya di sini ternyata ya. Jadi orang yang akan ditinggikan oleh Allah adalah mereka yang imannya disempurnakan dengan ilmu. Dan memang kita itu tidak bisa beriman, bertakwa kepada Allah tanpa ilmu, ya. Atau sebaliknya, seseorang hanya punya ilmu saja tapi tidak diisi dengan keimanan, di sisi Allah tidak akan ditinggikan. Misalnya orang seorang ilmuwan, seorang saintis, ilmunya banyak tapi dia tidak beriman. Betul mungkin di dunia misalnya dia seorang profesor, seorang peneliti, seorang doktor, ya, ilmunya banyak jadi rujukan manusia, ya, jadi rujukan para pakar. Tapi apabila dia tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka di sisi Allah tidak tinggi derajatnya, ya. Sebab di sisi Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya. Paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ada satu riwayat, ya, ada satu riwayat ini singkat saja dalam riwayat Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar bin Khattab itu pernah memberikan jabatan kepada seorang sahabat namanya Nafi' bin Abdul Harits, ya. Nafi' bin Abdul Harits ini pernah diberikan jabatan sebagai gubernur Makkah ketika Umar menjadi khalifah. Kemudian Umar itu bertanya kepada Nafi', ya, namanya khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, bertanya kepada Nafi' sebagai gubernur Makkah, "Wahai Nafi', siapa yang engkau amanahkan untuk memimpin ahlal wadi?" Ahlal wadi. Kata Nafi', "Ya wahai khalifah, yang memimpin ahlal wadi itu adalah Ibnu Abza." Ibnu Abza. Kata Umar, "Siapa itu Ibnu Abza?" Kata Nafi', "Maula min mawalina, salah satu hamba sahaya dari hamba sahaya kami." Nah, ini wallahu alam apakah ketika Ibnu Abza ini masih jadi budak atau sudah dimerdekakan. Kata Umar, "Kenapa engkau memberikan jabatan kepada seorang budak?" Ya, padahal budak itu kan rendah, ya, di zaman kapanpun namanya budak itu rendah. Tapi kata Nafi', "Wahai Umar, sesungguhnya Ibnu Abza itu qari'un li kitabillah, dia hafal Al-Quran. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia juga paham faraid." Apa faraid? Ilmu waris, ya, ilmu waris. Jadi kata Nafi', "Wahai Umar, sesungguhnya Ibnu Abza itu meskipun dia budak, dia itu hafal Al-Quran dan dia juga paham ilmu mawaris, ilmu waris." Maka kata Umar, "Apa? Oh, kalau begitu saya jadi ingat perkataan Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadza kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum apabila dia mengamalkannya, dia membacanya, dia memahaminya, dan merendahkan yang lain.
Nah, jadi memang baik secara syariah ataupun secara umum kita itu akan memberikan amanah ataupun jabatan itu kepada orang-orang yang berilmu dan beriman. Harusnya demikian ya. Tapi kan zaman berbeda, kadang-kadang jabatan itu diberikan karena ada unsur apa? Keluarga, unsur politik, bagi-bagi jabatan. Nah, itu kita hanya berbicara tentang apa, bagaimana harusnya dalam Islam, bahwa Islam itu harus diberi amanah, itu harus diberikan kepada orang yang amanah ya, jabatan itu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, maka tunggulah waktunya, maksudnya tunggulah kehancuran. Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah, atau kama qala Nabi SAW. Apabila amanah, kepercayaan, jabatan itu disia-siakan, kepercayaan orang lain disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Atau apabila amanah jabatan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya ya, bukan kompetensinya, maka tunggulah kehancuran. Nah, ini bisa kita lihat ya dalam keadaan sekarang ya. Mudah-mudahan Allah menjaga umat kita. Baik, sedikit lagi ya Bapak Ibu, karena tadi kita mulai terlambat. Sedikit lagi kita di ayat yang ke-12 dan 13. Insyaallah ini sedikit tapi ini penting ya. Ini penting. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasula, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus ya. Jadi najwa ataupun tanaja itu artinya pembicaraan khusus atau pembicaraan rahasia, pembicaraan yang kita tidak ingin orang lain atau semua orang tahu. Nah, ini sebuah adab dulu yang pernah diberlakukan oleh Nabi SAW. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Rasul itu kan pemimpin kaum muslimin yang tertinggi, urusannya banyak ya, urusan Nabi itu banyak sekali. Padahal Nabi itu mungkin perlu istirahat, Nabi punya keluarga, Nabi punya urusan pribadi. Sementara para sahabat itu yang ingin berbicara dengan Nabi itu banyak. Ya kan, ya samalah mungkin kita juga kalau misalnya ada orang penting datang atau ada panutan public figure datang ya. Kalau sekarang mah kalau ada public figure datang atau orang penting datang, ribut-ribut pengen apa? Nah, pengen foto biasanya ya. Ya, ada ulama datang bukan ribut-ribut datang nanya ini nanya itu, konsultasi agama, bukan, cuma pengen foto gitu ya. Nah, dulu Nabi SAW ya banyak sekali ya para sahabat yang ingin konsultasi masalah keluarga, konsultasi masalah agama, masalah ibadah, ingin mendapatkan nasihat dari Nabi, sehingga Nabi itu sibuk ya. Nah, maka sempat diberlakukan ayat ini, nanti dimansukh ya, dihapuskan, perintahnya dihapuskan, ayatnya tetap masih ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin berbicara khusus dengan Nabi, curhat kepada Nabi, minta pendapat, konsultasi, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah, maka hendaklah kalian mengeluarkan sedekah sebelum berbicara dengan Nabi. Jadi sempat diberlakukan
kalau ada sahabat yang mau berbicara khusus kepada Nabi harus sedekah dulu. Ya. Tapi kita nanti tahu bahwa ternyata ayat ini berlakunya hanya sehari ataupun hanya beberapa hari, tidak lama. Dan satu-satunya sahabat yang melakukan ini, yang sempat konsultasi kepada Nabi dan bayar dan sedekah dulu, itu cuma satu, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kenapa harus sedekah dulu? Wallahu a'lam, ya. Barangkali wallahu a'lam, kan Nabi itu orang yang suci, orang yang mulia, maka sahabat yang mau berbicara dengan Nabi, mau konsultasi kepada Nabi, juga dia harus mensucikan dirinya sendiri dulu, ya, yaitu dengan sedekah, ya, dengan sedekah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci, ya. Jadi supaya ya samalah kayak kita, misalnya kita mau masuk masjid, ya, kita mau membaca Quran, kita harus pakaian suci, suci dari najis, suci dari hadas besar, hadas kecil, ya, begitu. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Dan apabila kalian tidak memiliki apa yang harus disedekahkan, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini disebutkan ya, seorang ini Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, kata Imam Ali, ya, ayatun fi kitabillah lam ya'mal biha ahadun qabli wa la ya'mal biha ahadun ba'di. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang tidak pernah melaksanakan ayat itu sebelum aku dan sesudah aku, ya, yaitu ayat ini. Jadi satu-satunya ayat yang hanya seorang saja pernah melaksanakan, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, yaitu ayatul munajah. Ayatul munajah, ayat ini. Ayatun fi kitabillah lam ya'mal biha ahadun qabli wa la ya'mal biha ahadun ba'di, yaitu ayat ini. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang hanya Imam Ali bin Abi Thalib yang melaksanakan, karena ayat itu langsung dimansuh, ya, langsung dimansuh oleh ayat berikutnya, langsung dihapuskan perintahnya, tapi ayatnya masih ada. Kemudian seorang sahabat yang lain ini iri, ya, iri dalam kebaikan, iri dalam kebaikan, bukan iri yang sifatnya yang sifatnya tercela, ya. Iri itu boleh kalau dalam kebaikan, ya, kalau dalam bahasa hadisnya hasad, tapi kata para ulama itu ghibtoh, katanya ghibtoh. Jadi iri, dengki dalam kebaikan tuh boleh. Contoh apa? Aduh, kok si fulan ini ke masjid berjamaahnya nggak pernah terputus, sementara saya sering putus-putus, itu bagus. Aduh, fulan ini kok sedekahnya banyak, ya, wakaf ke masjidnya banyak, kok saya sedikit, itu bagus, ya. Secara umum biasanya orang kalau hasad apa, ya, hasad karena masalah harta, hasad karena masalah jabatan, hasad karena masalah fasilitas yang dimiliki, itu biasanya umumnya. Tapi kalau iri dalam kebaikan tuh boleh. Kenapa dia lebih soleh, kenapa dia hafalan Al-Qur'annya lebih banyak, kenapa dia ilmunya banyak, ya. Yang dengan demikian itu jadi motivasi bagi kita, ya. Dalam bahasa syariahnya disebut ghibtoh. Ghibtoh itu boleh. Nah, Ibnu Umar iri, ya, iri dalam kebaikan kepada Imam Ali. Ya, Ibnu Umar ini anaknya Umar, ya, Ibnu Umar.
Sesungguhnya Ali itu memiliki tiga perkara yang seandainya aku memiliki satu saja dari apa yang dimiliki oleh Ali, maka itu lebih baik daripada unta merah, ya, lebih baik daripada harta yang paling mahal sekalipun. Jadi kata Ibnu Umar, Imam Ali itu memiliki tiga kebaikan, tiga keutamaan yang seandainya aku punya satu saja dari ketiga kebaikan itu, maka itu lebih baik bagiku dari semewah-mewahnya harta. Apa Ali keistimewaannya? Satu, Ali itu menantunya Rasulullah SAW karena dinikahkan dengan Fatimah radhiyallahu anha. Satu. Yang kedua, Imam Ali itu pernah wa i'ta'uhu ar-rayah yauma Khaibar. Ali itu pernah diberikan panji, bendera, ya, bendera ketika perang Khaibar. Biasanya kan dalam perang-perang zaman dulu, ya, kalau perang itu pasti bawa panji, bawa bendera. Ya wallahu alam benderanya seperti apa, tapi menandakan bahwa selama panji itu tegak berdiri berarti kaum muslimin ini masih terus berperang, ya, masih terus bisa melawan. Tapi seandainya satu pasukan panjinya sudah rubuh, berarti dia kalah. Dan yang terakhir, Imam Ali ini ayatun najwa, ya, pernah melaksanakan ayat tadi, ayat najwa. Imam Ali, berapa yang disedekahkan oleh Imam Ali? Kata dalam riwayat disebutkan Imam Ali sebelum konsultasi kepada Nabi itu beliau pernah bersedekah 1 dinar, ya, 1 dinar. Besar kalau sekarang 1 dinar itu kan, ya, 4,25 kalau nggak salah, ya, 4,25 gram emas murni. Berapa? Hampir 4 juta, ya, 4 juta lebih, ya. Ya, ayatun najwa itu keistimewaan Imam Ali yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat." Apakah kalian takut menjadi jatuh miskin karena kalian memberikan sedekah? Ya, jadi ini ayat yang menghapuskan ayat yang ke-12 tadi. Jadi ayat 12 dihapuskan ininya, perintahnya. Kalau bahasanya apa, ya, direvisi ataupun tidak diberlakukan lagi. Apakah kalian akan menjadi miskin ataupun merasa susah untuk bersedekah sebelum bertemu Rasulullah? Fa idz lam taf'alu, maka apabila kalian tidak melakukan, wa taballahu alaikum, dan Allah mengampuni kalian, fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Maka dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Baik, demikian barangkali yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, ya. Masih tersisa beberapa ayat lagi di akhir surat Al-Mujadilah ini. Kesimpulannya dari apa yang tadi kita bicarakan adalah yang pertama, adab kita mengadakan pembicaraan, ya, adab kita mengadakan pembicaraan. Tidak boleh kita mengadakan pembicaraan untuk merencanakan sebuah perbuatan dosa, maksiat ataupun permusuhan, ya, permusuhan. Ya, kecuali kalau misalnya bukan permusuhan, kalau misalnya ada musuh mau menyerang, itu mah berjihad namanya. Kemudian yang kedua tadi, dalam adab berbicara itu tidak boleh kalau ada 3 orang, ya, 3 orang, maka tidak boleh 2 orang mengadakan pembicaraan sendiri, ngobrol sendiri, yang ketiga dicuekin, ya. Ya, kecuali kalau kita dalam misalnya dalam kondangan gitu, ya, dalam majelis-majelis masing-masing ngobrol dengan temannya, ya.
Jadi jangan sampai membiarkan teman itu tidak ada yang ngajak bicara gitu ya, dicuekin tuh nggak boleh karena melukai perasaannya. Kemudian yang ketiga, dalam majelis juga disunahkan untuk meluaskan majelis. Tidak boleh seseorang nyuruh saudaranya berdiri kemudian dia menyerobot tempat duduknya, tidak baik ya. Ini di tempat-tempat yang mungkin sempit seperti itu, tapi luaskan majelisnya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala pasti mengangkat derajat orang beriman dan dia berilmu ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan di sini juga pentingnya ilmu itu dibarengi dengan iman ya. Ilmu harus dibarengi dengan iman biar tidak salah kaprah ya. Ya, pinter sih pinter, cuma misalnya nggak soleh, nah ini bahaya juga ya. Tapi soleh juga harus dibarengi dengan ilmu supaya solehnya tidak salah, betul ya, ibadahnya tidak salah. Kemudian yang terakhir tadi disebutkan bahwa dulu Nabi pernah memerintahkan para sahabat, siapa saja yang mau konsultasi dengan Nabi, berbicara khusus dengan Nabi ya, karena berbicara khusus dengan Nabi ini kan sebuah kebanggaan. Contoh misalnya ada bapak-bapak misalnya bisa ngobrol langsung dengan Pak Gubernur misalnya, itu kan jadi kenang-kenangan terus kan. Wah, saya dulu pernah ngobrol sama Pak Gubernur, pernah ngobrol sama Pak Habibie misalnya ya. Itu jadi kebanggaan. Nah, jadi dulu para sahabat yang mau konsultasi langsung dengan Nabi, ngobrol langsung dengan Nabi, pernah diperintahkan sedekah dulu ya, supaya dianya lebih suci dan juga mungkin ya supaya tidak semua orang bisa berbicara dengan Nabi karena waktu Nabi itu sangat berharga. Tapi itu hanya berlaku beberapa hari saja, tidak lama, dan hanya satu-satunya sahabat yang pernah bersedekah untuk berbicara dengan Nabi itu hanya satu orang, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Baik, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala menuntut ilmu pada pagi hari ini, pahala duduk di masjid beriktikaf, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi menjadikan kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosa-dosa kita. Cukup barangkali Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.